Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardelia Stiaramawanti dengan NIM A4102-10132. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS praktikum penilaian hasil belajar matematika. Pada bagian pertama itu ialah pembuatan soal HOTS matematika. Yang saya buat itu merupakan pada tingkat SMA, jadi soal HOTS-nya itu pada tingkat SMA. Dimana soal host tersebut itu kan harus terdapat atau terbentuk dari KKO atau boleh dari yang memiliki atau terbentuk dari beberapa konsep dalam soal tersebut. Jadi pada soal pertama, yaitu yang saya buat adalah soal pertama, yaitu OSIS SMA Bina Karya melakukan pentas seni di sebuah gedung pentas yang memiliki susunan kursi yang semakin ke atas semakin panjang, dengan barisan pertama atau paling bawah itu tersusun dari 8 kursi dan barisan terakhir atau paling atas tersusun dari 64 kursi dengan selisih kursi sama setiap barisnya, dan gedung tersebut memiliki 15 baris kursi. Jika untuk masuk ke acara pentas seni tersebut, per orang harus membayar tiket 40.000 dan tiket itu terjual habis. Jika dari pendapatan penjualan tiket, panitia harus membayar atau memakai 10% untuk pelunasan administrasi gedung, maka berapa pendapatan akhir yang dimiliki panitia OSIS Bina Karya? Dari soal tersebut sudah menyesuaikan kompetensi dasar, yaitu pada kompetensi dasar 4.6 menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian materi yang terkait di dalamnya itu ada konsep barisan aritmatika dan aritmatika sosial. Dan indikator soalnya itu adalah disajikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dan aritmatika sosial. Selanjutnya, penyelesaiannya itu yang pertama itu ditulis dulu apa sih yang diketahui soal tersebut. Ada ini, kemudian dari informasi yang diketahui dari soal tersebut dimasukkan ke konsep aritmatika, dan kemudian ketemu hasilnya banyak kursi yang ada di gedung pentas tersebut. Selanjutnya, menghitung pendapatan total dari penjualan tiket. Selanjutnya, menghitung seberapa besar yang akan dibayar oleh panitia dari 10% dari penjualan tiket tersebut. Dan yang terakhir itu pendapatan akhirnya bisa dihitung dari hasil penjualan tiket dikurang pelunasan administrasi gedung. Nah, untuk penskorannya itu yang pertama itu tadi saya beri skor 20 penilaiannya. Kemudian selanjutnya yang menghitung pendapatan total penjualan tiket itu 10, kemudian besar harga administrasi gedungnya juga 10, dan yang terakhir juga 10. Jadi total maksimum skornya dari 50. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu umur rata-rata dari suatu kelompok yang terdiri dari guru dan dosen adalah 40 tahun. Jika umur rata-rata para guru adalah 39 dan umur rata-rata para dosen adalah 47 tahun, maka perbandingan banyaknya guru dan banyaknya dosen adalah, jadi dari soal tersebut memenuhi kompetensi dasar, yaitu 4.10 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data nilai rata-rata. Kemudian 4.2 menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan dua variabel. Selanjutnya, materi atau konsep yang terkandung dalam soal HOTS nomor 2 ini adalah materi atau konsep rata-rata gabungan, kemudian konsep penggunaan dua variabel, dan perbandingan. Selanjutnya, indikator soal adalah disajikan permasalahan yang berkaitan dengan rata-rata gabungan dan penggunaan dua variabel juga perbandingan. Untuk penyelesaiannya sendiri itu yang ini cukup tergolong mudah. Yang pertama itu guru dan dosen itu dimisalkan oleh variabel A dan B.
kemudian nilai rata-rata juga dari guru dan dosen. Selanjutnya menggunakan rumus nilai rata-rata gabungan, dan akhirnya bertemu perbandingan antara banyak guru dan dosen. Untuk skornya yang pertama itu yang memisalkan itu hanya saya bagi 20, sedangkan saat menggunakan atau memasukkan data ke rumus nilai rata-rata gabungan itu saya beri skor 30, jadi skor maksimumnya 50. Jadi soal 1 dan soal 2 jika dijumlahkan itu ada 100. Selanjutnya, bagian 2 adalah uji validitas internal, dimana yang di sini ada bagian validator. Validator pertama itu saya meminta tolong kepada Ibu Miftahul Jana SPD atau saya panggil Bu Ana. Dia merupakan guru SMA dengan lama mengajar 3 tahun, dengan alamat sekolah yang sekarang dia ajar adalah SMAN 1 Babakan Madang di Sentul, Jawa Barat. Kemudian hubungan saya dengan beliau adalah, jadi beliau ini merupakan teman dari sepupu saya atau saudara saya bisa dibilang. Jadi saya minta tolong pada saudara saya apakah dia mempunyai teman yang seorang guru matematika, dan kebetulan dia punya. Jadi saya minta tolong pada saudara saya untuk meminta kebersediaan temannya ini, yaitu Ibu Ana, untuk menjadi validator dari soal yang saya buat. Selanjutnya, validator kedua adalah Ibu Asri Fitriani SPD, yaitu dia merupakan guru SMK dengan lama mengajar itu 5 tahun. Sekolahnya yang diajar adalah SMK Muhammadiyah Delanggu. Hubungannya adalah beliau adalah guru pamong saya pada saat PLP 1. Jadi saya meminta tolong pada beliau apakah beliau bersedia untuk menjadi validator 2. Sebelumnya kenapa tidak keduanya SMA? Jadi sebelumnya saya juga sudah meminta tolong kepada guru SMA yang juga teman dari Ibu Ana, namun responnya sangat lambat. Jadi saya memutuskan untuk meminta tolong kepada guru pamong PLP saya yang sudah saya kenal, dan materi SMA ini juga termasuk materi SMK, jadi mungkin masih nyambung. Kemudian bagian B ini ada bukti korespondensi via WhatsApp. Jadi saya menghubungi kedua validator tersebut melalui WhatsApp dengan chat pribadi. Berikut yang pertama ini adalah bukti saya menghubungi Bu Ana. Jadi saya salam dulu, kemudian saya memperkenalkan diri saya dari mana, kemudian saya meminta izin atau minta tolong juga apakah Ibu Ana ini bersedia untuk menjadi validator terhadap soal yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari salah satu mata kuliah saya. Kemudian alhamdulillahnya beliau bersedia, dan kemudian saya berikan soalnya dan lembar validasinya. Namun balasannya agak sedikit tidak cepat, jadi agak butuh waktu dan butuh kesabaran menunggunya. Kemudian yang kedua ini ada bukti validator Bu Asri. Jadi saya menghubungi beliau, salam dulu, kemudian saya menyampaikan tujuan saya menghubungi beliau itu apa, dan alhamdulillahnya langsung dijawab cepat, dan alhamdulillah juga beliau mau menjadi validator dari pembuatan soal saya. Selanjutnya berikut ini adalah hasil data penilaian dari lembar validasi. Jadi yang pertama ini hasil dari lembar validasi dari Bu Ana atau validator pertama. Ini ya, berikut ini. Jadi ini hasil penilaiannya.
Kemudian ada saran yang diberikan oleh Bu Ana, yaitu perbaikan tipe dan bahasa. Disarankan untuk melampirkan rubrik dan indikator soal. Selanjutnya, hasil lembar validator yang kedua oleh Bu Asri berikut ini penilaiannya. Dan beliau juga memberikan saran dan komentar, yaitu terdapat angka yang belum sesuai dengan perhitungan. Jadi mohon sebelum digunakan dalam pembelajaran hendaknya dilengkapi dengan kisi-kisi dan jawabannya. Kesimpulannya dapat digunakan dengan revisi. Gitu. Selanjutnya, dari hasil lembar validitas yang sudah diberikan atau sudah diisi oleh validator saya, yaitu Bu Ana dan Bu Asri. Kemudian saya uji reliabilitas iterator Cohen's kappa menggunakan SPSS, di mana menghasilkan, jadi di sini pilihannya itu kan ada 3 dan 4 ya. Itu saya misalkan 1, jadi dianggap setuju dengan hasil uji reliabilitas iterator Cohen kapanya itu adalah tidak bisa ukur atau tidak bisa dinyatakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keduanya itu konstan atau sama-sama setuju gitu. Selanjutnya, uji Eigen's value menggunakan Microsoft Excel, di mana di sini ada kolom pernyataan 1 sampai 14 sesuai dengan lembar validasinya. Kemudian nilainya ini kita pisahkan antara validator 1 dan validator 2. Kemudian S1 ini adalah nilai dari validator 1 dikurangin 1, dan S2 ini nilai validator 2 dikurangin 1. Kemudian sigma S ini penjumlahan dari S1 dan S2. Kemudian NC-1 ini, N-nya ini merupakan jumlah validator, yaitu 2 dikali pilihan itu ada 4, dikurang 1 ada 3, jadi 6. CFI ini hasil dari sigma S dibagi ini, N kali C-1. Kemudian kriteria ini dilihat dari CIV-nya. Misalkan kalau misalkan dia lebih besar sama dengan 0,8 itu FT. Kemudian kalau lebih kecil sama dengan 0,8 itu FS atau validitas sedang. Dan kalau di bawah 0,8 atau 0,4 itu rendah. Bagian 3 selanjutnya adalah uji validitas eksternal, di mana saya mendapatkan 15 teman korespondensi. Diantaranya yang pertama itu ada Kadila, dia itu teman hubungannya dengan saya adalah teman les. Kemudian yang kedua adalah Arzian, teman SMA saya. Juga Shiva, Melati, dan Cena itu merupakan teman SMA saya yang cukup dekat dengan saya, makanya saya minta tolong pada mereka. Kemudian ada Rizke, dia ini teman kuliah saya, cuman beda prodi. Dia prodi farmasi. Kemudian ada Sevina, dia teman SMP saya. Kemudian ada Aulia, dia ada adik kelas SMA saya. Ada Kanza, Dinda, juga teman SMA saya sekelas waktu itu. Kemudian ada Azahra, teman SMP. Nabila itu teman les. Kemudian ada Ayu, Caca itu teman SMP saya yang sekarang juga masih dekat, makanya saya minta tolong pada mereka. Kemudian ada Yanti, teman SMA. Selanjutnya ada di sini saya melampirkan sesuai dengan instruksi 3 contoh hasil korespondensi melalui via WhatsApp. Mohon maaf ini terbalik. Mungkin saya kurang teliti untuk mengeceknya. Jadi di sini saya kalau sama teman itu jadi lebih santai aja sih minta tolongnya, kayak minta tolong, akhirnya mereka juga bersedia.
ini ada Kadila, ada Cenan juga. Saya lebih santai aja minta tolongnya karena saya sudah dekat dengan Cenar, Zian juga dengan Kadila juga sudah dekat. Jadi saya meminta tolongnya tidak formal, jadi sangat non formal minta tolongnya. Jadi mereka juga bersedia karena menolong teman sendiri. Selanjutnya ada contoh 3 hasil dari pekerjaan teman saya. Jadi yang pertama itu hasil dari pekerjaan Kadila. Jadi dia beda 2 tahun sama saya. Dia mengerjakan sudah hampir benar. Namun di sini ada salah hitung ya di sini. 540 dikali 40.000 itu harusnya bukan harusnya itu 2 juta harusnya itu kalau tidak harusnya ini yang benar ini 21.600. Nah ini salah hitung, jadi ke bawahnya juga salah, jadi saya beri poin 555 yang harusnya 10. Kemudian yang nomor 2 itu di sini keinginan saya itu lebih detail lagi informasi yang ada di soal. Namun kesalahannya di sini cuma hanya guru itu A, dosen itu B gitu. Jadi saya beri poin 15. Pada step selanjutnya saya beri poin 30 karena sudah benar. Selanjutnya ini pekerjaan Shiva. Dia betul 100, dia betul semua, jadi pekerjaannya benar sesuai. Nomor 2 juga benar, jadi 100. Kemudian ada Arzian. Di sini saya beri nilai 95 karena dia itu salah pada hasil akhir pada soal nomor 2. Jadi sebenarnya pekerjaannya sudah benar, cuman penulisannya salah. Di sini udah 5 sama 3. Harusnya 5:3, tapi dia di sini malah menuliskan 1. Jadi saya kurangi poinnya jadi 25 yang seharusnya 30 gitu. Jadi selanjutnya di sini ada beberapa, ini belum semua saya masukkan, tapi saya masukkan beberapa saja. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman belum saya masukkan. Di sini menunjukkan bahwa saya itu menggunakan data real dari teman-teman saya yang mengerjakan. Kenapa bisa bagus-bagus? Karena mungkin materinya masih materi SMA yang masih lumayan mudah dan masih teringat juga mungkin di memori anak anak kuliah yang sekarang sudah kuliah ya teman-teman saya rata-rata. Dan juga rumusnya ini tidak terlalu menyulitkan sih, jadi mungkin hasilnya jadi masih pada bagus-bagus ya. Berikut ini. Jadi ini hasilnya Kadila itu nilai soal pertama ada 35, nilai soal kedua 45, terus ada Arzian 50 nilai soal pertama, nilai soal kedua 45, Shiva nilainya 50 dan 50 sempurna. Kemudian Melati juga nilai soal pertamanya 50, nilai soal keduanya 45. Cenan juga sama, kemudian Rizke itu sempurna 50-50, Sevina 50-45, Aulia 45-50, Kanza 45-45, Dinda 50-50, Azahra 50-50, Nabila 35-50, Ayu ada 45 dan 45, kemudian Caca ada 40-45, dan Yanti 50-40. Selanjutnya dari data ini, dari nilai ini dianalisis, uji validitasnya, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran menggunakan Anates, karena dengan Anates ini lebih mudah gitu, lebih mudah. Jadi dari sini, dari Anates ini kita cuman memasukkan berapa subjeknya, kemudian berapa soalnya. Nah, nanti kita masukkan nama-namanya dan nilai-nilainya kita masukin. Terus nanti sudah langsung
ada pilihannya, jadi kita udah langsung otomatis skornya tuh keluar gitu. Jadi dari soal 1 dan soal 2 dijumlah itu udah langsung otomatis keluar skor totalnya. Selanjutnya di sini juga langsung keluar hasil reliabilitas tesnya, dimana rata-ratanya di 93, simangan bakunya 6,21, korelasi X-nya min 0,4, dan reliabilitas tesnya hasilnya min 0,07, dimana kalau berdasarkan indeks reliabilitas itu termasuknya sangat rendah ya teman-teman. Mungkin karena apa ya, hasilnya pada bagus-bagus, jadi reliabilitasnya jadi kecil atau rendah. Nah, terus di tes ini juga langsung bisa dikategorikan skor ganjil sama skor genap, terus skor total. Selanjutnya di tes ini juga bisa pengelompokan, bisa langsung dikelompokkan. Mana sih kelompok unggul atau kelompok dengan nilai yang unggul atau di atas rata-rata. Ada mana nih? Ada Syifa, Rizke, Ding, dan Azahra. Selanjutnya ada juga kelompok asur atau di bawah rata-rata, bisa dibilang, yaitu kenapa rata-ratanya masih di bawah rata-ratanya tuh 90, karena tadi rata-ratanya tuh 93 ya teman-teman. Jadi ini di bawah, di kelompok asornya tuh atau di bawah rata-rata ada Yanti, Nabila, Caca, dan Kadila. Nah, di anates juga itu bisa langsung dianalisis nih daya pembedanya teman-teman. Daya pembedanya itu bisa langsung dinilai di sini. Ya, bedanya ini persenan ya, 20% atau 1%. Ini bisa dilihat juga indeks daya beda di sini ya, teman-teman. Nah, boleh pakai ini. Nah, berarti kan yang tadi ini kan kalau persen ya, berarti kan desimalnya 0,2 ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang rendah daya pembedanya. Terus ini juga nomor 2, 0,1, daya pembedanya juga rendah termasuknya. Selanjutnya, selain daya pembeda reliabilitas, ada di anates juga bisa dihasilkan langsung tanpa kita harus ribet-ribet, pokoknya langsung bisa diproses nih tingkat kesukarannya, dan juga langsung terlihat nih tafsirannya tuh apa sih. Ternyata soal yang saya buat ini tafsiran dari tingkat kesukarannya itu sangat mudah teman-teman. Jadi bisa dibilang masih saya dalam pembuatan soalnya ini masih kurang pandai gitu ya. Di tingkat kesukarannya masih sangat mudah gitu. Nah, kalau ini korelasi skor, ini hasil penjumlahannya. Bisa udah langsung terhitung gitu ya secara otomatis, jadi kita nggak usah pusing-pusing hitung lagi. Ini juga ada rekap analisis butir. Selanjutnya itu tentang pengalaman ya. Kalau tidak salah itu pengalaman apa sih yang saya dapatkan? Sebentar. Oh iya, ceritakan kesimpulan apa yang dapat. Jadi kesimpulannya yang saya dapat tadi, untuk uji reliabilitas ya kalau nggak salah tadi. Oh ya maaf. Untuk uji reliabilitas
Rata Cohen-Kappa-nya itu dia seimbang, jadi kedua validator ini sama-sama seimbang. Selanjutnya eigenvalue-nya juga tinggi, rata-rata tinggi. Selanjutnya untuk hasil analisis uji reliabilitasnya, uji validitasnya, reliabilitas daya beda itu ini ya, masih rendah ya reliabilitasnya. Kemudian daya bedanya juga rendah, tingkat kesukarannya sangat mudah gitu. Jadi masih belum dikatakan soal yang bagus ya, karena memiliki tingkat kesukaran yang sangat mudah. Selanjutnya ceritakan pengalaman menarik Anda. Apa ya yang menarik itu, bikin soal itu ternyata tidak mudah, dan mencari validator juga tidak mudah. Terus meminta tolong pada teman itu juga belum tentu temannya mau. Jadi hal yang menarik yang saya dapatkan mungkin itu sih. Jadi saya lebih memohon kepada teman-teman saya untuk kayak, ayo dong bisa membantu saya gitu. Terus saya juga bisa belajar bagaimana sih cara komunikasi yang baik kalau misalkan kita minta tolong kepada guru untuk menjadi validator. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Jika terdapat kesalahan baik pengucapan ataupun dalam pengertian dari data yang sudah saya analisis ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.